Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Kamelia dari kelas 10 TJKT 1. Di sini saya akan menerangkan tentang mikrotik MTCNA. Pertama, kita berada di pendahuluan. Oke. Dalam materi kali ini terkait MTCNA atau mikrotik Certified Networking Associate, pertama kita akan mempelajari tentang pembukaan, lalu apa itu mikrotik, tujuan pembelajaran, program sertifikasi mikrotik, dan terkait ujian MTCNA. Oke. Pertama, apa sih mikrotik itu? Nah, mikrotik itu merupakan sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless, access point, switch, maupun router. Dan perlu diketahui bahwa mikrotik ini terdiri dari software dan hardware. Jadi, untuk software kita menggunakan mikrotik namun menggunakan ISO, yang dimananya akan terhubung dengan perangkat lunak kita. Kita bisa menggunakan seperti VMware maupun menggunakan seperti VirtualBox dan sejenisnya. Kemudian untuk lokasi pembuatan itu terjadi di Riga, Latvia atau berada di Eropa Utara. Lalu moto mikrotik yaitu routing the world, yang artinya menghubungkan seluruh jaringan yang ada di dunia. Oke, untuk itu kita bisa melihat seperti apa sih bentuk mikrotik itu. Nah, bentuk mikrotik itu seperti ini ya. Nah, bentuk mikrotik. Mikrotik ini merupakan perangkat yang bisa digunakan maupun untuk konfigurasi, menghubungkan jaringan-jaringan, maupun menggunakan, ya, biasanya banyak digunakan pada manajemen. Dan ini merupakan hal yang sangat wajib. Bentuknya seperti ini ya. Ini. Seperti itu. Lalu kita, kemudian ada website resmi. Nah, website resminya itu mikrotik.com. Kita bisa cari saja di sini. Mikrotik.com ya. Nah, di sini kita bisa buka. Di sini ada tentang pengertian apa itu mikrotik maupun kita bisa mendownload ISO-nya. Kita akan melihat bagian yang about ya. Nah, ini about mikrotik. Kita bisa melihat apa sih itu mikrotik itu apa, dan bagaimana kita bisa membacanya pada web resmi mikrotik sendiri, yaitu mikrotik.com. Lalu misalnya kita ingin mendownload software maupun hardware, ini kita juga bisa mendownload pada web resmi ini. Ini ada bagian download, kita bisa mendownload Winbox 4 maupun 3. Di sini juga tersedia mikrotik 7.18.2 maupun mikrotik versi 6 juga terdapat ya. Oke. Yang kemudian di sini ada penemunya. Penemunya ini bernama John Townley and Ramis Gregvantis. Nah, ini ditemukan pada tahun 1996. Sudah cukup lama ya. Lalu ada juga perkumpulan user mikrotik atau user meeting, yaitu bernama move.mikrotik.com. Kita bisa cari move.mikrotik.com. Nah, oke. Nah, di sini merupakan pertemuan-pertemuan para ahli mikrotik maupun pakar-pakar mikrotik sendiri. Nah, di sini adalah MUM atau pertemuan-pertemuan para ahli mikrotik. Kita juga melihat pada arsipnya. Nah, untuk yang paling terbaru itu berada di Indonesia, Jakarta, tepatnya pada November tahun 2021. Pada tahun 2020 juga terdapat di Indonesia, Jakarta pada bulan Oktober. Pada April, Meksiko, Kanton, USA, Kansas City, dan lain-lain. Ada tahun 2021, 2020,
dan tahun 2019 dan masih banyak yang lainnya. Kemudian kita juga bisa melihat foto galerinya. Nah, di sini terdapat pada South America pada tahun 2020, Honduras, Guatemala, dan ini pada Brasil tahun 2019. Dan masih ada banyak yang lainnya jika ingin melihat metode USA maupun Meksiko. Selanjutnya, kita juga terdapat ensiklopedia, yaitu wiki.microtik.com dan juga forum microtik.com. Nah, ensiklopedia ini merupakan data-data tentang mikrotik itu sendiri, kayak sebuah perpustakaannya mikrotik, cara menggunakan mikrotik, dan fungsi-fungsinya juga terdapat. Untuk forum itu bisa jadi tentang pertanyaan-pertanyaan. Jadi misalnya kita mau menanyakan tentang seputar mikrotik. Nah, itu kita bisa tanya pada forum.mikrotik.com yang akan dijawab oleh pertama kita akan membuka website wiki.mikrotik.com. Nah, ini kita bisa klik di sini ya. Oke, jadi di sini akan terdapat sebuah cara untuk menggunakan dalam mikrotik ini. Misalnya nih kita mau menggunakan mikrotik router OS, router boot, Word, ataupun yang lainnya. Misalnya kita ingin menggunakan mikrotik router ya. Nah, maka di sini terdapat nih caranya seperti install konfigurasi, terus console login proses, maupun ini router listening kayak lisensi. Terus kayak hardware terdapat seperti router boot, input, konsol, dan yang lain sebagainya. Ini kita bisa melihatnya di sini. Lalu tadi juga terdapat web forum.mikrotik.com ya. Kita bisa buka forum.mikrotik.com. Nah, di sini kita bisa menanyakan apapun seputar tentang mikrotik. Nah, ini di sini misalnya ada ini Mikrotik News and comment. Nah, ini terdapat 423 topik dan postingannya terdapat banyaknya di sini, terdapat banyak pembahasan-pembahasan. Jika ada apapun yang ingin ditanyakan, kita bisa menanyakannya pada forum Mikrotik ini. Oke. Itu untuk pendahuluan. Lalu kemudian kita juga terdapat tujuan pembelajaran. Jadi apa sih tujuan pembelajaran kita mempelajari mikrotik tersebut? Nah, tujuan pertama ini mempelajari karakteristik fitur-fitur dan kemampuan mikrotik router OS. Jadi diharapkan kita bisa mempelajari karakteristik fitur-fitur maupun kemampuan dari mikrotik router OS tersebut. Kemudian cara mencek instalasi, konfigurasi, fungsi management, dan troubleshooting dasar pada mikrotik. Kemudian diharapkan mendapatkan kualifikasi sebagai Mikrotik Certified Network Engineer. Kemudian kita juga di sini terdapat timeline atau perjalanan dari mikrotik sendiri. Yang pertama itu ditemukan pada tahun 1996. Kemudian yang kedua, pada tahun 1997 ditemukanlah router OS software dengan versi x86. Pertemuan router OS ini merupakan pertemuan pada software pertama kali di tahun 1997 ini dan masih di PC karena dulu belum terdapat hardware, jadi masih menggunakan PC kosongannya. Lalu yang ketiga ada tentang perangkat router boot. Nah, ini pada 2002 ditemukanlah perangkat router boot yang pertama, yaitu perangkat hardware-nya itu sendiri. Kemudian yang keempat ada tahun pada 2006 diadakan MOM pertama, yaitu tadi pertemuan-pertemuan para pakar dari mikrotik ini pada Prague Green Republic. Yang kelima, terdapat MOM terbesar terjadi di Indonesia tahun 2015 ya, di mana di situ terdapat 2.500 lebih yang mengunjungi MOM mikrotik tersebut. Kemudian kita akan mempelajari tentang sertifikasi mikrotik. Nah,
Mikrotik ini sendiri terdapat sertifikasinya. Nah, sertifikasi itu jadi kita saat ini mempelajari mikrotik, yang pertama kali kita lakukan adalah mempelajari tentang MTCNA. Jadi sebelum kita mempelajari tentang MTC, TCE, MTC, SWE, MTCRA, dan yang lain-lain, kita yang pertama adalah harus mempelajari MTCNA terlebih dahulu. Lalu misalnya kita ingin fokus lagi, ini misal kita bisa ke MTCRA atau tentang router ya. Ini kita bisa ke sini MTCRA. Jika ingin memperdalam lagi, kita baru bisa ke MTCINA seperti itu ya. Ketentuannya bersertifikasi itu berjenjang. Kalau belum lulus MTCNA, maka belum bisa mengikuti ujian level engineer atau level berikutnya. Seperti saya katakan tadi, jadi jika belum mendapatkan sertifikat MTCNA, kita belum bisa melakukan ujian level engineer lagi ke dalam yang lain-lainnya ini. Kemudian masa berlaku sertifikat itu selama 3 tahun. Setelah itu bisa diperpanjang dengan cara ujian lagi. Jika teman-teman masih seperti anak-anak SMA atau SMK, lebih tepatnya pada jurusan ini, kalian bisa melakukannya pada kelas 12 saja, karena ini hanya berlaku 3 tahun. Namun jika ingin sekarang juga bisa, namun perlu diperpanjang saat nanti akan pendaftaran kerja. Diperpanjangnya bisa dengan ujian. Lalu, jika sertifikat expired, tetap bisa mengikuti sertifikasi next level. Walaupun sertifikatnya sudah kadaluarsa atau expired, itu masih bisa mengikuti sertifikat next level. Terus, bisa melihat informasi lengkap terkait sertifikasi pada link www.mikrati.com training. Pertama, terakhir ada tentang ujian MTCNA. Nah, untuk training dan ujian MTCNA, peserta perlu terregistrasi di official web Mikrotik online test. Nah, terdiri dari 25 soal dalam kurun waktu 1 jam. Jadi, untuk biasanya jika menggunakan offline itu juga bisa. Di eid.id, nah itu kita bisa offline, dan di sana ada terdapat kelas di mana kita akan dipelajari tentang mikrotik oleh para guru-guru yang ada di sana. Kemudian kita akan dites dengan mereka. Atau juga bisa misalnya dengan online, itu kita bisa pada official web resminya Mikrotik sendiri. Untuk soal biasanya terdiri dari 25 soal dalam kurun waktu 1 jam. Sistem penjawabannya ada pilihan ganda, bisa single, multi-type, true all files. Jadi terdapat single atau multi-type, terus all files. Jadi ada pernyataan benar maupun salahnya ya. Lab essay soal tes itu random dengan bahasa pengantar ujian yaitu bahasa Inggris. Jadi kalau ingin mengikuti ujian MTCNA itu minimal harus bisa bahasa Inggris, karena nanti pengantar ujiannya itu menggunakan bahasa Inggris. Lalu ada passing grade 60% untuk nilai 50-55%. Bisa dilakukan tes ulang atau sekonsen syarat untuk Mikrotik akademik. Jadi untuk nilai akhirnya itu terdapat 60%, dan untuk nilai itu bisa 50% sampai 59%. Juga bisa dilakukan tes ulang atau second check. Nah, untuk para Mikrotik akademik, kemudian kita bisa naik menjadi Mikrotik konsultan, lalu kita bisa ke trainer. Namun, jika kita ingin menjadi trainer, kita harus minimal 75% untuk associate level atau MTCNA-nya dan engineer level MTCFE. Jika kita untuk menjadi Mikrotik Academy, kita kan cukup 50-59%. Jika ingin menjadi trainer, atau kita bisa mengadakan ujian MTCNA itu sendiri. Seperti namanya trainer atau penguji, kita minimal harus 75%. Oke. Mungkin untuk materi cukup itu saja. Terima kasih. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.